guys, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal tentang penalaran umum. Semoga soal ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa lulus dengan nilai yang terbaik di kampus impian kalian. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, manakah pertanyaan di bawah ini yang benar? A. DM merupakan suatu gangguan metabolisme klinis dengan multi etnologi. B. DM ditandai dengan tingginya tekanan darah. C. DM disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan mineral. D. DM merupakan suatu penyakit akibat insufisien fungsi insulin ya. Yang E. DM menyebabkan kadar insulin meningkat nih. Teks akan disajikan dari awal pembukaan ya, jadi kalian bisa menentukan jawaban yang tepat selagi pembukaan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D. Apa itu D? DM merupakan suatu penyakit akibat insufisien fungsi insulin. Nah, berdasarkan paragraf pertama, diketahui bahwa penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etnologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufisien fungsi insulin itu terdapat pada paragraf pertama baris 1, 2, dan 3. Kalian bisa cek di sana di mana kalimat akhir itu lipid dan protein sebagai akibat insufisien fungsi insulin. Yang kedua di sini berdasarkan paragraf pertama, seseorang dikatakan menderita diabetes jika A. Pemeriksaan darah dari pembuluh kapiler menunjukkan glukosa darah lebih dari 100 mg per dl pada keadaan puasa. B. Pemeriksaan darah dari pembuluh kapiler menunjukkan glukosa darah lebih dari 120 mg atau dl pada keadaan 2 jam setelah makan. C. Pemeriksaan darah dari pembuluh kapiler menunjukkan glukosa darah lebih dari 200 mg per dl pada keadaan 2 jam setelah makan. D. Pemeriksaan darah dari pembuluh vena menunjukkan glukosa darah lebih dari 100 mg atau dl pada keadaan puasa. Atau E. Pemeriksaan darah dari pembuluh vena menunjukkan glukosa darah lebih dari 120 mg atau dl pada keadaan 2 jam setelah makan. Nah, di sini kan yang tadi soalnya berdasarkan paragraf 1, seseorang dikatakan menderita diabetes jika. Nah, jawabannya menurut kalian apa nih? Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya C ya. Pemeriksaan darah dari pembuluh kapiler menunjukkan glukosa darah lebih dari 200 mg per dl pada keadaan 2 jam setelah makan. Berdasarkan paragraf pertama, seseorang dikatakan menderita diabetes apabila pada pemeriksaan darah dari pembuluh darah halus glukosa darah lebih dari 1200 mg atau dl pada keadaan puasa atau lebih dari 200 mg per dl untuk 2 jam setelah makan. Itu bisa kalian cek pada paragraf pertama itu di baris 3, 4, 5 terakhir ya, atau 2, 3, 4, 5 terakhir ya. Di situ ada, di sini kalimatnya seperti ini. Bisa juga dari tengah ya. Lebih dari 120 mg atau dl pada keadaan puasa dan 2 jam setelah makan. Bila diambil darah dari pembuluh vena maka kadar glukosanya lebih dari 140. Nah, kalimat awalnya itu menyatakan, boleh juga dari paragraf pertama itu baris keempat dari awal ya. Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila pada pemeriksaan darah pembuluhnya memiliki ukuran 1200 mg atau dl. Nah, soal yang ketiga di sini berdasarkan paragraf pertama, apabila hasil pemeriksaan darah seseorang menunjukkan glukosa darah sebesar 115 mg per dl pada keadaan puasa dan 180 mg per dl pada 2 jam setelah makan, maka simpulan tepat adalah A. Perlu pengobatan namun tidak perlu pemantauan berskala. B.
tidak perlu pengobatan namun perlu pemantauan berskala. C. Perlu pengobatan dan pemantauan berskala. D. Tidak perlu pengobatan dan pemantauan berskala. Atau E. Perlu pengobatan tanpa perlu pemantauan sama sekali. Nah, di sini pembahasannya, glukosa darah yang kurang dari 120 atau 140 mg per dl pada keadaan puasa, namun antara 140 sampai 120 mg per dl pada 2 jam setelah makan disebut dengan toleransi glukosa terganggu atau TGT yang tidak memerlukan pengobatan tetapi tetap memerlukan pemantauan. Jadi jawabannya yang B ya, tidak perlu pengobatan namun perlu pemantauan. Itu dapat kalian cek pada teks yang di atas. Karena di sini disebutkan hal ini dikarenakan kalian bisa cek dulu ya, kita cek dulu dari paragraf pertama ya. Ini dia di paragraf pertama tadi, tapi dia di baris terakhir ya. TGT tidak memerlukan pengobatan tapi memerlukan pemantauan secara berkala. Soal nomor 4, berdasarkan paragraf kedua yang paling mungkin benar adalah A. Masyarakat di Kota Padang mengkonsumsi rendang secukupnya. B. Masyarakat di Kota Padang mengkonsumsi makanan rendah kalori. C. Masyarakat Kota Padang aman dari ancaman penyakit diabetes. D. Masyarakat Kota Padang suka memakan nasi bersama mie instan. Atau E. Masyarakat Kota Padang berisiko tinggi terserang penyakit diabetes. Nih apa nih jawabannya menurut kalian? Nah, jawabannya di sini adalah yang E. Pembahasannya, berdasarkan paragraf 2 dijelaskan bahwa masyarakat di Kota Padang dalam kesehariannya mengkonsumsi makanan berkalori tinggi yang dapat memicu penyakit diabetes. Dengan demikian kemungkinan masyarakat Kota Padang berisiko tinggi terserang diabetes. Nah, itu bisa kalian cek di paragraf kedua. Di sana makanan yang dikonsumsi paragraf 2 baris 2 ya. Masyarakat Kota Padang sehari-hari mengandung berdasarkan paragraf ketiga, berikut ini simpulan yang tepat adalah A. Semakin tua seseorang maka risiko terkena penyakit semakin meningkat. B. Semakin tua seseorang maka risiko penyakit semakin menurun. C. Semakin tua seseorang jumlah organ tubuh semakin menurun. D. Semakin meningkat kerja organ tubuh maka risiko terkena penyakit semakin meningkat. Atau E. Semakin menurun kinerja organ tubuh maka risiko terkena penyakit semakin menurun. Nah, jawabannya di sini pembahasannya ya, penderita diabetes mellitus umur 45 sampai 74 yang semakin tua akan berkurang pola kerja dari organ tubuhnya sehingga semakin menurun, meningkat ya. Kalau kinerja organ tubuh menurun maka risiko terkena penyakit semakin meningkat. Jadi jawabannya di sini yang A. Semakin tua seseorang maka risiko terkena penyakit semakin meningkat. Itu terdapat di paragraf ketiga baris kedua ya. Soal di sini yang ke-6, berdasarkan paragraf ketiga manakah jawaban di bawah ini yang benar? A. Penderita DM di negara berkembang berusia 40-59. B. Semua penderita DM di negara maju berusia 40-59. C. Semua penderita DM di Indonesia berusia 40-59. D. Sebagian besar penderita DM di negara berkembang berusia 40-59. Atau E. Sebagian besar penderita DM di negara maju berusia 40-59. Nah, jawabannya di sini yang D. Pembahasannya sebagai berikut. Sebagian besar penderita diabetes mellitus pada rentang usia 40-59 dan 80% pasien diabetes mellitus pada kelompok umur ini berada pada negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini juga terdapat di paragraf ketiga baris 3, 4, 5 terakhir. Diabetes berada pada rentang 40-59 dan 80%. Itu adalah kelompok umur yang berada pada negara berkembang. Oke, soal nomor terakhir di sini berdasarkan paragraf 3, simpulan yang mungkin paling benar adalah A. Sebagian besar penderita diabetes di negara berkembang. B. Sebagian besar penyakit diabetes berusia kurang dari 45. C. Semua penderita penyakit diabetes di negara berkembang berusia 45 tahun. D. Semua penderita penyakit diabetes berusia 45 tahun. Atau E. Semua penderita penyakit diabetes berusia 45 tahun. Di sini jawaban yang benar adalah yang
B. Sebagian penderita penyakit diabetes berusia 45 tahun. Pembahasannya, pada paragraf ketiga disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika seorang berumur kurang dari 45 bisa terkena diabetes, maka terdapat kemungkinan sebagian besar penyakit diabetes berusia kurang dari 45. Jadi ini terdapat di paragraf ketiga baris terakhir. Oke, sekian dulu pembahasan soal PU kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah-salah kata Kak, mohon maaf. See you the next video. Thanks for watching. Selamat berjuang. Bye bye.